Ya IBL fans, terutama untuk SM Fnatic dan juga Borneo semua, jangan mengganti channel Anda. Tetap bersama kami karena sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama tip off pertandingan pembuka kedua tim di season 2024 ini. Langsung dari Hall Basket Senayan, Jakarta. Setelah di game pertama tadi Bali United berhasil unggul atas tamunya Marta Hang Tua. Kemudian di game kedua yang masih berlangsung ya, teman ya. Pacific Cesar Surabaya menjamu tamunya Raja Wali Medan. Dan ini merupakan game ketiga di hari ini. Ini adalah Borneo Hornbills yang di season ini mengganti namanya dan juga sekaligus gak bisa dibilang pindah ya karena memang ini home courtnya mereka di baru pertama ya. Yang cukup mengejutkan adalah Satria Muda ya, karena di game pertama mereka justru memilih opsi di Hall Basket ya dibanding bermain di utama ya. Yang justru menarik adalah adanya pergantian manajer di Satria Muda, bukan pemain ya. Dan juga head coach ya. Betul, head coach juga berganti. Tapi Coach Jobel tetap ada di situ. Tetap ada di situ, tetap ada di situ. Lebih ke apa ya namanya? Menjadi associate coach ya. Itu saya juga masih ini tuh. Apa dia punya perannya, role-nya seperti apa gitu. Karena menarik ya maksudnya. Ini kan kita belajar menjadi satu tim yang bisa dibilang berkembang, bertumbuh. Berarti kan peran dari para pelatih ini juga akan sangat-sangat krusial menurut saya gitu loh. Jadi setuju sekali. Seperti apa peran dari Yobel, seperti apa peran dari asisten berikutnya gitu. Ini juga cukup menarik sih. Maksudnya buat saya sebagai pelatih pun bisa belajar. Baru ya. Iya, ada sesuatu yang baru gitu hal yang loh. Bisa kita pelajari, betul. Karena kita sama-sama belajar ya. Betul. Coach Eman ya. Ini ya pelatih baru dari Satria Muda Pertamina Jakarta, Coach Garces. Manuel Pena Garces. Tapi sedikit ya info mengenai tiket ya. Saya kebetulan kemarin baru pesen tiket. Kebetulan game itu saya bawa sebenarnya. Anak saya mau nonton gitu. Oh, gitu. Jadi menarik itu memang saat seperti apa ya namanya, ketemu dengan tim yang mungkin bisa dibilang secara fanbase-nya cukup besar, harga tiketnya berbeda. Ya karena itu dikembalikan ke klub masing-masing kan. Berarti mereka tahu nilai jualnya mereka sendiri yang mengatur gitu. Jadi itu yang seperti kita bahas tadi menjadi satu keuntungan bagi tim tuan rumah itu mengemas sendiri. Ya, mungkin dengan nantinya akan lebih banyak entertain ya di dalam lapangan saat mereka half time ataupun apa. Itu juga menjadi daya tarik tertentu kan bagi para penonton gitu loh. Betul. Dan itu 100% keuntungan akan menjadi milik klub ya. Tim tuan rumah ya, penyelenggara tanda kutip ya. Dan juga saya kemarin pesennya langsung ke webnya klub tersebut. Ya. Karena IBL fans sama-sama kita ulang sedikit ya temannya bahwa ini merupakan season pertama yang menggunakan full home and away. Betul. Dan semua tim yang menjadi tim tuan rumah mempunyai hak 100% atas pengelolaan game itu ya. Betul. Dari tiket, kemudian penjualan merchandise, kemudian penjualan slot-slot iklan ya mungkin ya Coach Eman ya. Yang diharapkan itu akan menjadi keuntungan untuk klub dan bisa semakin mensejahterakan klub itu Coach Eman. Jelas, itu yang kita harapkan. Ya. Shefli, Raymond menjadi dua pemain lokal yang bermain untuk starting lineup di Borneo Hornbills. Juga ada Jamar Andre Johnson, Morris Leonard, dan juga Nigel Jowon-yang. Yang menarik ada satu nama ya sebenarnya, Jared Shaw ya, yang musim lalu bermain di Prawira Harum Bandung dan berhasil mendapatkan cincin juara. Bermain luar biasa. Dan juga yang menarik menurut saya gini, di awalnya saya tuh pikir bukan Jared Shaw yang akan menjadi apa ya, pemain yang menentukan akhirnya. Tapi ternyata memang akhirnya dia gitu. Dia yang menentukan gitu. Dan Abraham Damar Grahita tampil sebagai starter. Jared Shaw juga langsung tampil sebagai starter. Juan Loren Koko Diputra. Arki Dikania Wisnu. Ini jarang-jarang juga ya teman ya menjadi starter ya. Betul.
Dan juga ada Curtis Lee Davis tampil sebagai starting lineup dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Ini kalau dilihat dari match up sih kayaknya bakal seru ya. Iya. Ini salah dua tim yang memang secara tim cukup merata. Cukup merata. Okay. Dan mempunyai karakter yang sudah jelas. Ya, karakternya kuat. Itu dia. Karakternya kuat kedua tim Betul. ini. Ya kalau Satria Muda oke ya. Memang itu yang mereka bangun sejak lama. Tapi Borneo Hornbills salah satu tim muda yang cukup luar biasa ya. Betul. Ini ya di bawah tangan dingin Coach Tondi. Tip off dari Hall Basket Senayan IBL Tokopedia 2024. Saya Niko Andrian dan juga rekan saya. Emang di lapangan. Akan menemani IBL fans semua menyaksikan langsung jalannya pertandingan ini. Satria Muda. Loren, Arki Wisnu. Davis. Coba. 3 First made 3 point. Satria Muda Pertamina Jakarta. From Davis. Angka dibalas. Shefli. Bagus sekali. Bagus sekali. Cuman game bagus tadi. Shefli memberikan servis yang luar biasa. Berhasil menambah, membuka poin. Chercho. Saya nungguin Lance Stephenson-nya IBL ya. Iya. Selebrasinya dia ya. Iya. Offensive foul. Saya pikir tadi gerakan yang bagus. Iya, tapi mungkin ada gerakan tambahan tadi saat dia melakukan spin. Dan dinyatakan offensive foul oleh wasit. Masih 3-2. Shefli menjaga Davis. Oh, nice backdoor. Bagus sekali. Yang tadi melakukan foul terhadap Juan Loren, Koko Diputra. Sending Juan Loren to the free throw line for two shot. This is it. Ini recovery yang sedikit terlambat. Iya, betul. Dari gestur yang positif juga ditunjukkan deh. Saat Juan Loren terjatuh karena foul. That was short. Untuk pertama gagal. Ini Juan Loren ini pemain yang apa ya? Ya tidak akan mengambil spotlight yang besar, tapi perannya sangat-sangat penting. Seperti yang kita bahas di game pertama. Iya, betul. Penting sekali. Iya. Raymond Sariputra. Good defense. Bram Damar Dahita tadi mencuri bola dan another 2 point. Isi 2 point, 6-2 4 poin meninggalkan Borneo Hornbills. Shefli for 3. Wow. Shefli Ronaldo sempat bermain di West Bandit ya. Ya, betul. Sebelum musim ini berpindah ke Borneo. Sayangnya juga di musim itu bisa dibilang tidak dalam performa terbaik. Kalau nggak salah sempat cedera ya. Tidak cukup lama ya. Ya. Dia bermain luar biasa saat bermain untuk Amartang ya. Lagi-lagi Chercho. 2 kali transisi dari defense ke offense sangat dimaksimalkan ya. Betul. Defense yang bagus dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Ya kalau SM kita udah tahu lah ya. Defense bagus, transisi oke. Ya. Second chance point, offensive rebound yang sangat-sangat mendominasi juga. Betul sekali. Gagal, usaha dari anak-anak Borneo. Wow, cukup jauh. Long 3 point ketiga di game ini dari kedua tim. 2 untuk Satria Muda dan 1 untuk Shefli tadi dari Borneo. 11-5. Ada foul. Usaha dari Shefli tadi harus dihentikan dengan foul.
another shooting foul. Tidak merupakan free throw hukumannya. Agak sedikit kecewa tadi Sheffield. Gagal lagi. Usaha dari anak-anak Borneo. Berhasil Edwan. Juan Loren Koko di Putra. Saya kalau lihat Juan Loren itu nyarinya Avan biasanya. Ya, mirip. Mirip. Tipikal bermainnya juga mirip. Secara postur juga mirip. Ya. Dan udah ngesul ya sama Oi juga. Mereka bertiga ini salah 3 pemain yang cukup lama bermain di Satria Muda ya. Bisa dibilang itu salah satu regenerasi terbaik mereka di saat itu. Ya. Saya setuju. Setelah itu tuh agak sedikit hilang tuh ya, agak sedikit hilang. Lagi. Defense yang bagus. Sayang sekali tadi Abraham Damar Grahita menginjak garis. Udah 2 steal ya? 2 steal. Meskipun yang satu tadi baru saja kita lihat kemudian menginjak garis. Kembali 14 detik shot clock. Raymond. Jumper tadi gagal. Nigel Young. Ini sih menarik ya rotasi dari Borneo. Ini saya lagi apa ya? Lagi coba ini aja. Kira-kira nih Jamar dia akan gantikan oleh siapa? Saya tadi pikir antara Dava ataupun Tino mungkin. Betul, ya, antara itu deh model-model. Kalau dari line up-nya saat ini. Saya melihat Dava itu apa ya? Young blood ya. Jadi dia masih luar biasa semangatnya. Another turnover. Messi pass tadi dari anak-anak Borneo Hornbills. Secara player ya, memang tidak banyak perubahan yang bisa bilang core playernya dari Borneo ya. Tapi secara starting lineup mereka ini berubah total. Betul. Another 3 point. Saya harus potong Coach Eman. Wow. So sorry. Welcome back to IBL. Abraham Damar Grahita. Ini poin pertamanya dia setelah rehat 1 musim ya. Betul. Langsung pakai 3 point Coach Eman. Gak pakai lama. Langsung 3. Luar biasa Abraham Damar Grahita memperlebar jarak. Ini kita letayan ulang. That's it. Boom. 3 point dari Abraham Damar Grahita memaksa Borneo Hornbills. Coach Tondi untuk mengambil timeout dalam usahanya untuk menghentikan momentum ya. Betul. Lagi yang didapat oleh Satria Muda Pertamina Jakarta. Tapi memang sejauh ini ya bisa dibilang secara defense saya sih masih melihatnya so-so ya untuk Borneo ya. Tapi secara offense mereka bermasalah. Satria Muda luar biasa betul. tajam. Dengan dia ada belum bisa ditahan oleh. Iya. Sudah ada 5 turnover yang jelas ini menjadi masalah bagi anak Borneo ya. Bagaimana offense mereka? Saya nggak tahu apakah memang spacing mereka juga bisa bilang tidak baik dengan defense yang cukup solid dari Satria Muda saat ini, atau memang play-nya memang belum ketemu aja. Ya. Ya ini bisa bilang total yang biasa yang memang bermain untuk Borneo musim lalu kan bisa dibilang hanya seorang Raymond ada di starting five mereka ya. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan menurut saya secara apa ya? Secara line up ya? Iya, line up dan play-nya mereka. Play-nya mereka gitu loh. Sheffield. Coba 3 poin gagal. Raymond tadi. Arki. Kembali Arki. Kick out. Oh, nice pass. Abraham Damar Grahita. Nice pass. 3 point. Nah, ini Basket from Bangka. 6 poin sudah. Curtis Davis sih apa ya? Benar-benar pemain yang semua pemain akan senang main sama dia. Iya, unselfish ya. Unselfish. Secara apa ya? Visinya bagus. Bagus ya kan. Dia memang mesti attempt dengan persentase yang cukup bagus juga gitu loh.
itu teammate-nya pede ya kalau Betul, gitu. betul. Dia mau passing atau terima bola, kalau Iya. ada dia akan and one. Cuman game yang bagus tadi. Yang dengan Sheffield Ronaldo 3-point play. That's it. Ada fall dari Abraham Damar Grahita. Memang secara posisi defense juga tadi sudah tidak banyak yang bisa dilakukan dari seorang Abraham Damar ya. (19-7) berhasil menyelesaikan 3-point play dari Borneo Hornbills. Fis hampir saya terlepas. Masih Sheffield mencuri bola. Oh sorry, Agam maksudnya. Agam. Step for 3. Oh, Agam. Agam Sebastian. Shortest player with the big heart. Ini sekarang menjawab untuk Coach Tony bahwa Gue masih layak. dia siap untuk bermain di starting lineup. Betul, betul. Dan lawannya gede-gede Betul. bisa dibilangnya. Another foul. Defense yang bagus. Ya. Ada blok di situ. Menghentikan usaha dari Abraham Damar. And another dunk. Another 2 point. Yang kembali menambah 2 poin. 5 poin beruntun dicetak oleh anak-anak Borneo Hornbills. Memaksa kali ini Satria Muda untuk mengambil timeout. Kita latihan ulang. That's it. Oh. Ya ini saat tadi saya sempat bilang bagaimana secara defense sebenarnya Borneo so-so aja ya. Belum begitu kelihatan solid juga dan juga Tapi juga tidak terlalu buruk. Ya, itu dia. Jadi tapi offense mereka bermasalah. Saat mereka sudah menemukan flow-nya dan atau bermain dengan fast break, ya mereka kan kembali ke karakter mereka. Game akan menjadi lebih ketat ya. Betul, betul. Berbeda dengan kalau kita lihat game pertama tadi Amarta melawan Bali, itu jelas ada permasalahan di defense menurut saya untuk kedua tim ya. Walaupun memang yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bali United. Secara tenis Bali United berhasil manfaatkan ya. Betul. Sementara skor kembali menipis setelah ada 5 poin berturut-turut dari anak-anak Borneo Hornbills. Ini adalah Borneo. Ini waknya itu ya, wife and girlfriendnya Borneo tadi. Iya. Kita lihat ada Olin dan juga ada istri dari Sultan. Damai bermain. Abraham. Masih Widianta Putra Teja sudah bermain. Michael Henry juga sudah bermain. Oh, easy. Ini ya memang kemampuannya di situ ya, tapi yang lebih menjadi highlight adalah bagaimana mereka menciptakan ruang ya. Itu dia, itu Membuka dia. ruang itu yang paling penting ya. Dan kalau kita lihat apa ya, secara skill, menurut saya sih Satria Muda pemain-pemainnya apa ya, skillnya cukup baik. Cukup bagus. Ya, tapi mereka tidak memanfaatkan itu gitu loh. Iya. Mereka punya set play yang cukup baik gitu. Mereka lebih fokus ke membuka ruang ya. Betul. Dan tadi baru saja kita lihat bagaimana 3 point dari Jamar Andre Johnson. Dibalas Jared Shaw. Hati-hati. Harus diingat Jared Shaw nih Jared Shaw bisa ya. bisa menembak dengan baik. Persentasenya cukup bagus. Iya. Dia rata-rata 1-2 kali 3 point Betul. di game ya. Kembali memperlebar jarak 24-16. And one. Najel Jewon Yang melakukan penetrasi dan mencoba dihentikan dengan foul, namun bola tetap berhasil masuk. Akankah dimanfaatkan dengan baik
Potential 3-point play. Nigel Jewon Young berhasil. Kembali berjarak 5 poin. Gagal. Usaha dari Mutiara Rahman tadi. Kita belum melihat Murawisnu dan juga Tino bermain. Betul. Ini sepertinya akan memberikan kejutan di kuarter kedua dan ketiga ya. Wah, hampir saya terlepas tadi. Demon for 3. Gagal. Ada rebound. Menginjak garis, sayang sekali. Usaha yang baik dari anak-anak Borneo Hornbills. Bola masih untuk Borneo. Oh, bukan on point ya, tapi justru ada foul ya. Ada foul ya, iya. Betul, Iya. betul, ada push. It's not a foul. Kembali berkesempatan untuk menipiskan jarak. Raymond Sariputra. Oh, good defense. Garrett Shaw defense bagus sekali. Ada Justru benturan. berbenturan dengan Ya. rekannya sendiri. And one. Pressure yang bagus diberikan kepada anak-anak Borneo ya. Tapi kemudian dia juga bisa membalikan situasi ya. Betul, betul. Ketika transisi tadi tidak meninggalkan begitu saja dan justru berhasil mendapat bola dan kita latihan ulang. Nigel Jewon Young kembali mendapatkan potensial 3-point play. Akankah kembali berhasil dimanfaatkan? Kelvin Chrysler check-in. Salah satu pemain idola saya nih, Ya. favorit saya nih. Kelvin Chrysler. Cepat, berani, memiliki persentase shoot yang luar biasa. Yang jelas sih memang mendapatkan pengalaman di musim lalu bersama Luar Indonesia biasa. Patriot tuh sangat-sangat luar biasa sih. Gagal. Masih anak-anak Satria Muda. 3 poin berjarak, 24-21. Quarter yang pertama, Satria Muda Pertamina Jakarta menjamu Borneo Hornbills basketball. Cukup lewat tadi, gagal. Terlalu deras. Terlalu deras tadi mencoba mengejar Kelvin Chrysler, namun bola terlebih dahulu keluar. Another turnover. Sayang sekali tadi ya. Ya. Dapat kesempatan untuk memperpendek jarak. Sebenarnya bisa bilang tadi pun ada open lane ya, sebenarnya Iya. dari Satria Muda ya. Cuman bisa dibilang belum bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya Borneo pun tidak bisa memanfaatkan itu menjadi Benar. poin juga gitu. Benar. Ya jelas ya melawan Borneo tuh dari musim lalu statement saya jelas akan alot. Ya, Akan alot. karakter pemainnya hostile semua ya. Iya. Tidak akan mudah kita menang dari mereka. Kalau salah mereka musim lalu tuh kalahnya dari Prawira ya. Prawira ya di ini round Oke. pertama ya. Ya. Henry, salah satu pemain asing yang cukup mengancam ya dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Michel Jerome Henry dengan tinggi hampir 2 meter ya, 198. Masih dari Hall Basket Senayan Jakarta. Home court dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Masih kita tunggu. Meskipun Jakarta sempat diguyur hujan deras Hujan, ya, betul, teman-teman ya. ya. Namun Hall Basket Senayan Jakarta tetap ramai terisi oleh para penggemar basket, terutama dari SM Fanatics dan juga Borneo yang hadir langsung menjadi saksi
game pertama mereka di IPL Tokopedia 2024. Dan juga bagi Satria Muda Pertamina Jakarta, bisa dibilang weekend ini bukan weekend yang mudah ya bagi mereka. Benar sekali. Karena besok mereka akan melawan Dewa United. Dewa United. Yang musim lalu berada di 4 besar ya. Masih Satria Muda mencoba mencari peluang. Johnny Oren, dicuri. Cepat. Agam Sebastian. Another 2 point. 1 point game Satria Muda Pertamina Jakarta unggul hanya 1 poin setelah tadi Agam Sebastian menambah 2 poin untuk Borneo Hornbills. Under 1 minute. For 3. Wow, that's it. Statement shot from Satria Muda Pertamina Jakarta. Ini kalau secara shooting Isli Davis. form shootingnya sebenarnya nggak begitu bagus. Ya. Kalau kita lihat ngomong teknik ya. Ya. Tapi 3/3 kalau nggak salah. Iya, ya. 3/3 ya. Ini ada, makanya ada istilah don't fix something that don't broke. Yap. Ya kalau emang kayak gitu ya dari bawahnya Betul. sudah gitu. Setelan publiknya kayak gitu, as long as you did good ya udah ya gitu ya. Karena mereka bukan di usia pembinaan. Iya, betul. Untuk berubah itu nggak mudah memang. Betul sekali. 24-26. Gagal. Gagal kali ini defense dari anak-anak Hornbills. Sandi Ibrahim menambah 2 poin. 27-23. Balik 4 poin. 6 detik. 5 detik. Juga take a shot. Ya. Hanya 4 detik ya shot clock ya tersisa ya. Tapi Sandi Ibrahim ya. Sandi Ibrahim juga regenerasi emas ya dari. Iya. Dan juga tapi bisa bilang Satria Muda saat ini mengganti siapapun, mereka tetap ada di formnya di situ. Form di situ aja gitu. Setuju sekali. Cukup merata mereka. Iya. Messi shot tadi. Rahman. Kalau kita kembali lagi ke generasi emas di Satria Muda ya saat itu Sandi Ibrahim ya baru saja melakukan blok. Lalu ada Rivaldo Tandra ya, yang sekarang menjadi salah satu petinggi di Borneo ya. Betul. Dan juga ada Coke saat itu ya. Coke juga nama yang tidak ada di roster tim. Betul saat ini. Kita harus menunggu ya. Salah satu pemain yang punya kemampuan luar biasa. Betul. Ya. Gagal usaha 3 angka. Kalias itu rebound. Arki Wisnu. Itu juga nih. Effort dari Arki Wisnu tadi yang ingin dia tunjukkan ya. Dan dia cukup cerdik tadi. Betul. Dan hasilnya berbuah positif ya. Possession masih untuk Satria Muda. Oh, what a spin. Wow. Davis kembali menambah 2 angka untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Agam. Shot clock sudah dimatikan. Jamar Johnson. 7 detik. 5 detik. Lupus there. Terlambat. Usaha 3 angka dari Arki tadi terlambat dan juga tidak menemukan sasaran ya. Menutup jalannya kuarter pertama Satria Muda Pertamina Jakarta unggul atas Borneo Hornbills Basketball. Kita akan segera kembali untuk menyaksikan jalannya kuarter kedua setelah yang satu ini. 8 poin berjarak setelah tadi sempat hanya tertinggal 1 atau 2 poin ya Coach Iman ya. Melalui 5 poin berturut-turut tadi. Let's back to the game. Back to the game now. Satria Muda Agam Sebastian versus Borneo Hornbills. Gagal. Usaha dari Trevion Leonard tadi. Davis masih. Penjagaan Davis.
Kali ini gagal. It's a foul. Oke, Kanye Wisnu melakukan foul terhadap Muhammad Rizky Aridava. Sophomore player dari Borneo Hornbill Basketball. Agam, masih Agam, Dava, gagal Dava. Kelvin Chrysler adding another 2 point for Borneo Hornbills. Lee Davis. Bali Davis. Arki mencoba 3 point. In and out. It's not a foul. Defense yang bagus. Meskipun kehilangan defensive rebound tadi, namun berhasil melakukan blok. Bola masih untuk penguasaan anak Satria Muda Pertamina Jakarta. Davis. Hampir sudah throw. Kelvin Chrysler mencuri bola. Turnover. Agam. Dava. Yang masih offensive. Foul. Sekali lagi nih kecerdikan dan keberanian dari seorang Arki Wisnu ya. Cukup cerdik membaca gerakan dari Yang tadi. Karena itu ada offensive foul. Itu sepersekian detik akan berbeda. Iya betul. Akan berbeda timing dan keberanian ya. Akan berbeda call-nya. Iya. Karena kita pelatih sebenarnya tahu. Betul, makanya tadi nggak ada reaksi tadi juga cuma bisa senyum doang gitu. Ya telat. 31-25, 6 poin masih berjarak. Borneo Hornbills tertinggal atas tuan rumah Satria Muda Pertamina Jakarta. Medical timeout. Referee meminta timeout ya. Sepertinya ada bagian lapangan yang basah. Betul. Tadi sepertinya bagian stiker ya, yang agak sedikit mengelupas mungkin. Iya, mengelupas ya. Dan ini kita lihat bagaimana ramainya hall basket Senayan Jakarta. Dan yang menarik adalah banyak anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil, artinya ini memang tontonan untuk keluarga ya. Jelas. One stop entertainment, one stop sportainment. Betul. Makanya tadi saya sempat bahas ada bagaimana juga para klub ini bisa mengemas selama di halftime itu. Ya ada hiburan-hiburan yang bisa dibilang memang itu menarik bagi mereka gitu loh. Mungkin nanti akhirnya itu pada sebelum game pun udah ada entertain. Betul. Jadi bisa dibilang mereka datang ke sana bukan pada saat pertandingan harmonis saja. Gak hanya nonton basket lah ya. Jadi ada hal lain bisa mereka juga tonton di situ. Itu menurut saya pasti akan menarik dan juga harga tiket pasti akan berbeda juga. Dan itu jadi worth it juga buat mereka. Betul. Saya setuju. Dan ini industri ini yang sedang kita tuju ya. Betul. Ya. Betul. Kita sedang menuju ke sana. Ya. Dan juga yang pasti kerjaan buat kita makin banyak juga kan. Walaupun sekarang kita di studio ya. Betul. Kita lihat tadi bagaimana Agam Sebastian menambah 2 poin. Ini saya sedikit mention soal ini. Maksudnya James ini memperlihatkan bahwa skill dia itu jelas di atas rata-rata. Ya. Saya berharapnya semua pemain asing mempunyai skill seperti itu. Jadi itu menjadi pembeda ya bagi timnya sendiri gitu. Ya. Kita kembali ke lapangan. Ganda Putra Teja. Sandi Ibrahim. Kembali Widi. Cuman game tadi dengan Sandi Ibrahim namun gagal. Kembali Widi. Kali ini 3 point. Jerome Henry. Nambah 3 poin untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Ini ball movement-nya bagus sekali. Cukup baik. Aridava. Chrysler.
terlepas. Ada foul. Jelas ya, tidak mudah bagi Borneo Iya. secara offense. Memaksa ada foul di situ dan mengirim Kevin Chrysler ke garis free throw. Tapi kalau kita lihat ya secara karakteristik ya Satria Muda itu dari pertama mereka bisa dibilang mulai muncul dengan tim yang cukup baik ya. Itu mereka punya karakter memang defense tuh bisa dibilang selalu body contact. Iya. Jadi saat zaman saya masih main itu kita lebih pilih ketemunya Aspak dibandingkan ketemu Satria Muda. Karena kalau SM Ketemu physical Satria game ya. sakit badan semuanya. Sakit semua badan. Makanya mereka physical game ya. Betul. Kalau Aspak saat itu mungkin lebih ke bermain tuh elegan bermainnya ya. Benar-benar memang skill mereka tuh di atas rata-rata gitu ya. Tapi kalau Satria Muda selain skill mereka di atas rata-rata kan superhero. Iya, betul. Makanya mereka mengandalkan mereka adalah superhero yang siap melawan jauh. Karena pada saat itu memang Aspak sedang luar biasa. Betul. Dream team bisa dibilang. Ya. 34-26, 8 poin. Coba tetap menjaga margin. Tidak tertinggal terlalu jauh. Ganda Putra Teja. Same play. Ya, kali ini berhasil. 3 point ketiga dari Abraham Damar Grahita. Ini kalau nggak salah udah double digit ya. Iya. Udah 11 poin ya kalau nggak salah ya. Itu play tadi sebelumnya Sandi Ibrahim yang menembak. Ya, tidak Bisnis orangnya aja. Ya. Tapi play sama. Betul. Dibalas oleh Agam. Sorry, poin ke-9. 9 ya? Ya. Tapi 3 poinnya 3 dari 3. Wow. Kali ini ada steal. Oh, nice play. War play. Agam tadi memberikan bola kepada Kevin Chrysler dan kemudian memberikan ke Dava ya. Namun segera dibalas. Saya sih nggak begitu transisi offense ke defense Satria Muda ini terlihat lambat. Ini akan menjadi masalah apabila mereka tetap seperti ini ya pace-nya mereka. Karena kita lihat tadi sequence terakhir itu ada 4 pemain Borneo melakukan fast break, hanya 1 pemain Satria Muda di paint area. Ini akan menjadi PR kalau apabila mereka bermain dengan seperti ini ya. Dan Borneo bisa konsisten ya. Betul. 39-31. Borneo masih mencoba perlahan-lahan mendekati perlahan poin. Turnaround, 2 point gagal. Kali bagi rebound. Widianta Putra Teja. Masih Widi. Chelsea. Kali Abraham. Nice. Sayang sekali. Hanya menghasilkan 2 kali free throw untuk Michelle Jerome Henry. Gerakannya yang bagus tadi kita lihat tayangan ulang. Bagaimana gerakannya luar biasa dari Henry. Ada foul, helping tadi. Namun ada foul. Yang pertama. Gagal. That was short. Akankah berhasil menambah 1 poin? Kesempatan yang kedua. Juga gagal. 2 of 2. Wow. Agam tadi sedikit terburu-buru untuk melakukan offense. Good active hand. Jamar Johnson. Agam. Masih Agam. Meliuk-liuk. Jamar Adri Johnson. Jaga oleh Bram Damar Grahita. Ada rebound tapi Abraham Damar dalam defense pun Abraham Damar Grahita luar biasa. Luar biasa. Udah ada 2 steal kalau nggak salah sebelumnya. Ya. Defensive effort yang luar biasa ditunjukkan seorang Abraham Damar Grahita.
Ini kalau kata pelatih-pelatih, gue percaya kalau offense semua bisa gitu ya klasemannya kira-kira begitu ya. Betul. Tapi kalau defense semua butuh effort, semua harus menunjukkan effortnya masing-masing. Kalau lu nggak mau effort, lu nggak akan bisa defense. Kalau kemarin ada satu pelatih bikin statement, dia bilang defense tuh rebound masalah attitude. Iya. Jadi habit juga ya. Betul. Dan itu nggak mudah untuk bangun itu. Setuju sekali. Davis, Abraham, Damar, Rahita gagal kali ini. Percobaan keempat yang gagal setelah 3 sebelumnya berhasil menembus sasaran. Gagal. Davis. Save spot. Gagal dikoreksi ya. Setelah tembakan yang sebelumnya juga gagal. Ya ada. Kicking violation ya. Dan juga ada ini referee timeout. Ini stiker yang bagian tadi tuh masih bermasalah. Betul. Masih bermasalah. Harus dicek lagi ya. Di timeout. Oh tidak ya, hanya sedikit membereskan sepertinya. Tondi, Shelendra. Pelatih muda yang cukup berhasil ya. Cukup berhasil. Bahwa DKI mendapatkan emas, kemudian di Esa Unggul juga cukup sukses. Yang jelas membangun karakter satu tim tuh Coach Tondi punya itu. Ya, dia punya karakter di situ ya. Dia punya karakter. Ya IBL fans, buat kalian yang timnya bermain di IBL, jangan lupa datang ke setiap home game dari tim yang kalian support. Kalau tiket kita nggak bisa ngasih info ya, karena bisa langsung cek ke website masing-masing dari klub ya. Betul sekali. Tapi berarti yang diceritakan oleh Coach Eman bahwa Coach Eman pun sudah mencarikan tiket untuk putranya ya, untuk menonton game ini yang memang sangat layak tonton menurut saya. Oh, game besok. Oh, game besok ya. Game besok lawan Dewa ya. Betul. Lawan Dewa. Ini kebetulan kita juga besok ya. Besok kita juga. Gak bisa nonton. Gak bisa nganterin. Back to the game. Shefli. Dava. Wah, gerakannya bagus ya Dava. Ada foul dari Ali Bakir. Jadi gini, saat tim melakukan play mereka offense-nya, lalu secara defense itu coba pressure, itu kan biasanya kan akan memutus play-nya dari tim lawan. Biasanya di situ offense akan coba improve. Nah, improve-nya ini juga harus pas timingnya. Jangan terburu-buru karena akhirnya akan menjadi TO biasanya. Betul. Kayak Dava tadi menurut saya sangat tepat. Karena saat dia improve, dia masuk ke lane yang bisa dibilang benar-benar terbuka di situ gitu loh. Dan itu memaksa defender untuk melakukan foul. Betul. Ini either dia ketinggalan atau melakukan foul. Iya. Dan tadi Ali Bagir memilih melakukan foul ya. Davis. Ali Davis. Wow. Ini 3 pemain muda di lapangan dari Satria Muda ya. 2 sorry. Damjiang, juga Ali Bagir. Mediakne ini juga sama Modukane ya. Itu akan menjadi harapan Indonesia di masa depan ya, Paseman ya. Ini kalau bisa dibilang untuk Satria Muda saat ini mereka tinggal mencari playmaking yang bisa dibilang usianya memang hampir-hampir sama dengan Calvetri, dengan Mediakne ya. Untuk ke depan ya, untuk regenerasi mereka ya. Bagir merupakan produk dari Indonesia Patriot edisi 1 juga ya. Ali Bagir tadi berhasil menambah 2 poin untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. In and out, usaha dari Hornbills belum mendapatkan hasil. It's a travel, it's a travel. Sayang sekali tadi. Ada turnover untuk Satria Muda Pertamina Jakarta.
Hampir saja. Ava. Masih untuk penguasaan anak-anak Borneo Hornbills Basketball. 10 poin tertinggal atas Satria Muda Pertamina Jakarta sementara. Jamar, Andre Johnson. Gagal juga. Transisi cepat kembali. Ada foul. Cukup cerdik tadi yang dilakukan oleh Abraham Damar Grahita. Tidak terburu-buru ngangkat ya. Dia melihat ada spion tuh kayaknya. Walaupun sebenarnya keputusan di awalnya sebenarnya menurut saya sih agak sedikit ini juga ya. Sayang aja gitu dia mau ambil ke situ. Maksudnya di sebelah kiri pun dia cukup aman untuk dan layup melihat sebenarnya. sebenarnya yang defense pun juga seorang Sheffield ya. Secara size seharusnya ada advantage ada di Abraham Damar Grahita. Valentino Wu kan salah satu pemain senior yang masih cukup fit ya. Ya. Pernah bermain di Pelita, pernah bermain di Satya Wacana, Stadium ya. Dan musim lalu memperkuat Transpik Basketball. Ya kalau kita melihat ya. perpindahan dia ya, ada selalu menjadi pemain yang bisa bilang punya peran penting. Ya ini yang kita bahas tadi, role player itu pasti akan dibutuhkan. Ya. Akan selalu dicari oleh setiap pelatih ya. Berhasil poin pertama dari 2 kesempatan yang didapat melalui free throw. Gagal. Ya, tadi kita nggak sempat ngeliat sih ya game Pasifik ya. Seperti apa sih home-nya mereka. Tapi kalau melihat Satria Muda sekarang dengan poster-poster di belakang sana itu sih cukup wah ya. Cukup wah gitu maksudnya gitu ya. Ya semoga sih 5 tahun ke depan mungkin ya semua tim udah punya home sendiri. Amin. Ya. Karena sudah mulai dirintis ya. Iya, betul. Kita menuju ke sana ya. Dan yang pasti harus mempunyai store mereka. Ya. Merchandise itu akan menjadi salah satu pemasukan yang luar biasa buat mereka. Buat setiap tim ya. Gareth Shaw. Mencoba zone ya anak dari Borneo. Gagal Gareth Shaw tadi. Jeyong masih. Ada foul Gareth Shaw. Agak sedikit terlambat tadi Gareth Shaw melakukan show. Masih penguasaan untuk anak-anak Borneo Hornbills. Kedua tim sudah tim foul. Gagal. Akankah free throw menjadi momok kembali ya? Setelah tadi game pertama Amarta Hang Tua. Saya bisa katakan tanda kutip dikalahkan oleh free throw ya. Iya, setuju free throw dari Bali United. Bali United luar biasa tadi. Berhasil. 1 of 2. Tapi sebenarnya secara percentage ya lebih baik Borneo sih 60% ya. 3/5 sedangkan untuk SM tuh 2/8. Ya, tapi attempt-nya jauh lebih baik. Betul memang ya. Abraham. Kembali Davis. Kalau melihat Davis bermain, three revelation. Ya. Saya sedikit melanjutkan ya Coach Eman. Kalau melihat seorang Davis bermain sepertinya keputusan yang tepat mereka melepas Dianus ya. Iya, setuju saya. Dan buat kita pecinta basket yang netral, memberi kesempatan kita buat dia duet sama adiknya. Betul. Besok mereka akan bertemu. Iya. Tapi memang bisa dibilang juga sini bagaimana juga kecerdasan dari front office masing-masing klub ya. Yes, it is. Ya, untuk mengambil scoutingnya luar biasa ya. Seperti apa, lalu player yang memang dibutuhkan oleh mereka seperti apa gitu loh. Jadi semakin kesini tuh saya berharapnya adalah
bahwa semua itu berkembang. Jadi front office pun dalam menentukan mengambil pemain pun bisa dibilang juga itu pemain benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Betul. Karena biar gimana pun saya, Bung Niko saat ini nih kita tidak ada membela satu tim, tapi kita mengharapkan adalah gamenya itu. Kayaknya setiap game kita tonton bagus ya. Betul, itu aja. Itu yang paling utama ya. Satu itu, kedua muaranya kembali lagi ke prestasi tim nasional. Ya, jelas. Kita harapannya semakin banyak game, kemudian semakin ketat game itu akan menjadikan pemain-pemain kita di masa depan semakin siap untuk betul. Kita nggak usah ngomongin dunia ya, kita bicara di Asia ya. Asia aja dulu. Ya. Balik lapangan, under 3 minutes, second quarter, Satria Muda Pertamina Jakarta 42, Borneo Hornbills Basketball 32. Hampir saja Aridava. Dan juga satu lagi, saya berharap adalah bagaimana klub-klub ini bisa menemukan heritage player. Ya. Maksudnya ya saya yakin di luar sana banyak pemain-pemain yang bisa bilang memang keturunan masih punya keturunan dengan negara kita ini. Ini peran diaspora ya. Betul. Kita bicara lebih jauh ya. Shot clock variation, diva yang bagus dari anak-anak Borneo Hornbills Basketball. Sedikit balik lagi Coach Eman, kita berharap akan melihat di masa depan another Mario Wusang, another Arki Wisnu itu akan menjadi kekuatan tambahan untuk kita ya. Syafri Dodonuwu membawa bola untuk anak-anak Hornbills. Masih Hornbills mencoba membuka defender. Gagal, let easy 2 point. Ini kalau saya ngeliatnya bagaimana Jamar ya. Ya, Jamar punya skill bagus menurut saya. Ya, tapi kalau terlihat dari sekarang ini, secara hasil tuh sedikit berkurang. Agak berkurang. Jadi playnya dia nih kalau menurut saya mungkin akan berperan sebagai shooter menurut saya sih. Lebih ke eksekutor ya. Iya. Jadi ini mungkin bisa diperankan oleh Jamar lebih baik lagi menurut saya gitu. Dia harus lebih percaya kepada guard-guard yang lain. Betul. Syafri. Cukup berani Syafri. Aduh. 2 point. Ini saya katakan ya. Kemampuan dia menembak perimeter, keberaniannya dia melakukan penetrasi, kecepatannya dia itu seharusnya menjadi senjatanya dia. Bram Damar, Bali, passing. Nice pass. Alias. Cepat Syafri. Transisi yang bagus dari Satria Muda juga. Dava. Sedikit kehilangan balance ya, out of balance tadi. Dava. Ada fake yang bagus. Ya. Ini gerakan ini saat ini tuh paling sulit dihentikan. Stop and go ya. Iya. Dia coba berhenti dengan kalau kita bilang jump stop mungkin ya, jump stop yang lebih mudahnya. Jump stop, dia coba step through lagi. Ini sulit dihentikan. Dan baru saja kita lihat harus dihentikan dengan foul. Dengan foul. Mengirim Davis ke garis free throw. Time out. Jared Shaw adalah pemain yang sudah bermain. Ini merupakan musim keduanya dia bermain di IBL ya. Setelah musim lalu berhasil membawa Prawira Harum Bandung. Yang di regular season tadi yang Coach Eman sampaikan ya. Kayaknya bukan dia. Betul, nggak kelihatan gitu. Jadi memang saat itu Brandon Francis sih luar biasa. Sangat luar biasa gitu. Setuju. Harus kita akui gitu. Tapi ternyata saat Brandon itu kena ejected ya dan tidak bermain game berikutnya. Sekarang kan nggak ada masalah bagi Jared Shaw betul bermain sendirian gitu. Dan hebatnya lagi seorang Coach David itu sangat percaya dengan skuadnya dia loh. Saya personally kenal dengan Coach David. Dia memang salah satu pelatih yang sangat percaya sama
pemainnya. Pemainnya ya. Betul. Siapa punya bermain sama aja. Gue punya pemain yang ini, ya udah semua punya peran yang sama. Nah, ketika Brandon Francis tidak bermain pun Jared Shaw dikasih porsi dan dia berhasil menjalankan balik lagi ke role-nya ya. Iya. Ketika ada Brandon Francis, Jared Shaw tidak mencuri spotlight. Betul. Tapi begitu dia dibutuhkan, dia mencuri spotlight. Ya. Betul. Itu sulit loh. Itu sulit loh. Karena saat ada Brandon, jelas dia menurunkan egonya dia. Benar, ya, benar, gitu. benar. Itu profesionalisme ya, luar biasa ya. Kita kembali ke lapangan, free throw pertama. Berhasil, Davis nambah 1 poin. Still got another one from free throw. Kan gak berhasil. It is 2 of 2 from free throw line. Davis 46-34. 12 poin kali ini tertinggal. Borneo. Under 1 minute. Second quarter. Lemon. Berhasil. Ini juga luar biasa. Borneo bermain dengan 1 pemain asing. Ya. Ada Nigel Jewonjang. Berhasil menambahkan 2 poin maksudnya. Sejauh ini Davis bermain luar biasa untuk Satria Muda ya. Paseman ya. Pemain yang belum pernah diganti, hampir tidak pernah diganti. 15 menit sudah bermain. Wow, berhasil. Menyelesaikan usaha pertamanya yang gagal, Henry. Langsung dibalas tapi gagal. And that's it. Terjatuh. Semoga bukan cedera yang serius ya. Mengingat ini masih game pertama. Betul. Kemudian merupakan pemain penting dari Borneo Hornbills juga. Kita masih menanti ya apakah yang terjadi, kita lihat ulang. Tadi ada benturan dengan Abraham. Ya, betul. Ya. Kemudian dengan 1 kaki sepertinya ya. Dan juga kebentur di area panggul ya. Iya. Ya IBL fans, kita masih menunggu ya, sekali lagi semoga tidak terjadi cedera yang serius ya. Nigel Jewonjang terjatuh tadi saat mencoba melakukan penetrasi dan mendapat hadangan dari Abraham Damar Grahita. Pastinya juga tidak ada unsur kesengajaan ya. IBL fans, kita akan segera kembali untuk menyaksikan jalannya kuarter yang ketiga setelah yang satu ini. Itu the game. Abraham Damar Grahita, Arki Wisnu kembali bermain untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Masih Arki, Jared Shaw, Davis. Nice. Luar biasa, move yang bagus. Jared Shaw the rebound. Terlepas. Jeffrey. Messi pass. Ada down block. Namun ini ya kurang awarenya rekan-rekan dari Borneo tadi ya. Ketika terjadi blok tidak melihat datangnya. Tadi saya bilang bagaimana pentingnya follow ya. Apalagi 2 poin. Shaw kembali mencuri bola. Agam mau kalah. Jeffrey. Jamal, Andre Johnson gagal. Ada rebound. Easy to point. Ini prediksi awal kita tadi sebelum dimulai kuarter 3 nih sesuai nih. Agam dan Shefli bermain ya. Dan juga Jamar sebagai shooter. Potential 3 point didapat oleh Juan Loren Kukudi Putra. Kankah berhasil memaksimalkan 3 point play.
Iris. Hasil. Juan, Loren, Koko, di Putra. Agam. Shefli. Inuungan. Kali Inuungan. 3 point. Inuungan. The 3 point from the top of the key. 10 poin kembali berjarak 51-41. Setelah Inuungan tadi menambahkan 3 poin. Good defense. Sedikit memaksa tadi ya. Ingat defense dari anak-anak Borneo Honduras sudah cukup bagus. Not good. Over, ya. Sedikit memaksakan tadi ya. Ini kita udah bahas ya Coach Eman ya. Kalau terlalu banyak bawa bola akan kehilangan fokus pada saat mengeksekusi. Betul. Karena ya tugasnya mestinya ada Shefli, ya kan, ada Agam, itu tugas mereka gitu. Shefli menjaga Davis. Cherchow. Ali Davis. Arki. Ini fake-nya Arki ya, andalan ya. Itu selalu berhasil fake-nya gitu. Dan memberikan umpan kepada Juan Loren Koko Putra tadi berhasil diselesaikan dengan 2 angka. Asis yang luar biasa dari Arki Wisnu. Gam. Leonard. Hampir saya dicuri tadi. Vion Morris Leonard. Pemain dengan tinggi 203 cm. Masih cukup muda, kelahiran 93. Masih mana? Gam. Bagus sekali. Sayang sekali. Ini gerakannya udah bagus ya Agam tadi, tapi sedikit tergesa-gesa dengan passing tadi. Agam. Tapi justru membalikan bola ke Arki Wisnu. Gagal. Dino defensive rebound. Shefli cepat. Ada foul. Abraham dan Margarita. Gantikan akselerasi dari Shefli Dononuwu tadi. Dan ulang. Shefli ini ya. Apa ya, pemain yang menurut saya tuh di semua tim tuh akan punya peran ya. Karena bisa dibilang saat di West Bandit pun walaupun dia terbatas saat itu ya karena cedera juga ya, tapi perannya penting ya. Betul sekali. Krusial saat itu juga sekali. Dan di sini pun bisa dibilang buatnya dia bisa langsung menjadi pilihan utama dari Kustondi juga gitu. Masih nyetel bisa dibilang ya. Gagal Cherchow mencoba 3 angka. Arki Wisnu menyelamatkan possession untuk Satria Muda. Ada strip tadi, ada foul. Masih penguasaan untuk anak-anak Satria Muda Pertamina Jakarta. Dan di segmen sebelumnya tadi kita lihat bagaimana Jamar dari Johnson gagal manfaatkan peluang yang sebenarnya cukup bagus ya percayaan. Cherchow dijaga oleh Demon Sariputo tadi. Agak habis sedikit. Demon Sariputra from the corner gagal. 3 poin yang luar biasa. Nice pass. Masih luar biasa. Another 2 point. Juan Loren Koko Putra tadi memanfaatkan asis yang luar biasa Davis. Langsung mengambil timeout ya, memaksa Kustondi untuk ambil timeout. Cuman ya bisa dibilang memang untuk secara offense ya. Yes. Di sini Borneo ini kembali bermasalah. Yang mestinya kalau menurut saya, dan tadi saya berharapnya adalah bagaimana Shefli ini akan meng-create dengan pick and roll. Selalu dibuka dengan itu. Karena
dengan adanya Jamar, saya Jamar lebih efisien menurut saya saat dia tidak pegang bola sebenarnya. Iya. Karena saat dia pegang bola, kayak tadi kita lihat beberapa sequence, Jamar nih seakan-akan penasaran. Penasaran dalam arti kata ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih apa ya, masih bisa bermain seperti itu gitu. Padahal partnya dia bisa maksimalkan perannya. Iya gitu. Tapi kalau kita lihat berapa kali dia melakukan banyak dribble itu malah menjadi bumerang buat dia sendiri gitu loh. Iya. Setuju. Karena gini, saat ini menurut saya bola basket itu kalau tidak ada body contact itu cukup sulit untuk kita melakukan finishing atau mendapatkan spacing. Spacing perlu ya. Iya, jadi ini yang tidak didapatkan oleh dia sama sekali gitu loh. Ya. Bisa dibilang Jamal Joshua juga sudah tidak di top performnya dia ya. Itu dia maksud saya. Gitu. Jadi menjalankan peran yang diberikan itu lebih penting daripada memaksakan dia bermain seperti bagaimana dia dulunya. Ya. Saya juga nggak tahu apakah memang peran ini yang diminta juga oleh Coach tapi menurut saya, aduh turnover kembali. Turnover, Abraham dapat Dahita. Untung ya, bisa diselamatkan. Gagal juga usaha 3 angka Sheffield. Ceresio hampir terjadi tadi namun masih bisa diselesaikan. Ini Etio yang tidak begitu baik ya bagi Borneo. Ya. Hampir saya kira bola. Oh, 3 point. Nigel Jewon Yang tambahkan lagi 3 angka. Langsung ada di situ defense dari anak-anak Borneo kali ini. Borneo Hornbill mas ya. Ada foul dari anak-anak Satria Muda Pertamina Jakarta. Rewan Sari Putra. Dava. Pas Dava. Widi gagal. Akhirnya diselesaikan dengan baik. Usaha 2 kali dari Widi dan Jersey. Nambah kembali 2 poin untuk Satria Muda Pertamina Jakarta. Gagal. Ya. Terlalu ini ya jadinya. Apa ya? Terburu-buru ya? Terburu-buru semuanya, terburu-buru. Ya. Terburu-buru jadi karena bisa dibilang player movement-nya dari Borneo pun seakan-akan apa ya, stagnan aja gitu. Maksudnya yaudah berharap pemain yang memegang bola akan mengambil keputusan. Ya. Yang lain menunggu aja gitu loh. Nice pass. Cutting saja bagus juga dari Jersey tadi. Bali menambah 2 poin. Sulit. Henry bermain cukup bagus ya sejauh ini ya. Let's go, easy to point. Satu poin margin sekarang, cukup jauh. Mas Eman? Ya. Borneo Hornbills tertinggal atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Diselesaikan oleh Dava. 65-46. 3 menit 34 detik. Kuarter yang ketiga. Rewan Sari Putra. Agam Sebastian.
pincang-pincang sedikit. Agak Sebastian agak setelah limping ya. melakukan poin tadi. Semoga tidak ada cedera juga ya. Tadi Betul. mengingat salah satu panasnya udah jatuh tadi ya. Agam Sebastian tadi menerima umpan dari Raymond Sariputra yang bermain cukup unselfish ya. Yap. Tidak memaksakan diri tadi. Tapi ini ya, saya sih ngeliat ya sebenarnya kedua tim saat ini ya. Kalau kita di awal sempat mention bahwa mereka bisa dibilang bermain juga cukup baik lah, cukup baik ya. Tapi saya malah melihat di quarter di second half ini apa ya? Mereka tidak bermain dengan apa ya namanya? Bukan karakter tapi seakan-akan ya udah play aja. Iya. Gitu. Seperti membiarkan mengalir begitu Iya, saja ya. udah gitu aja gitu. Seperti tidak punya pattern ya. Iya. Jadi dibilang juga Satria Muda saat ini solid juga, saya tidak melihat itu. Apakah mungkin mereka juga sudah memikirkan game besok? Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya sih itu agak sedikit jadi bumerang juga. Seharusnya itu menjadi another things yang Iya, dipikirkan. karena gini, saat mereka saat ini bermain dengan tempo yang bisa dibilang mereka pelankan atau mereka coba menurunkan tempo mereka untuk menyimpan tenaga, ini masih game pertama. Yes. Mereka belum menemukan pace-nya mereka sebenarnya, Ya. belum menemukan pakemnya mereka gitu. Kalau menurut saya saat ini ya. Sedangkan bagi Borneo sendiri, kalau saya lihat memang apa ya? Saya tidak melihat karakter tim yang seperti di musim lalu. Saya tidak melihat itu gitu. Maksudnya entah karena memang ada dua pemain asing dan ada retake ini juga jadi pengaruh ya, karena biar gimana pun pemain lokal kita itu di pemain lokalnya Borneo itu yang membuat pembeda sebenarnya di musim lalu. Ya, betul. Gitu loh. Sekali, Gitu loh. saya setuju. Bagaimana Kevin Chrysler, kemudian Raymond Sariputra luar Betul. biasa. Ada Tio, iya kan. Jadi dia juga belum bermain ya. Iya. Untuk poin. Berhasil, nambah 2 poin. Nigel Young. Ya, good hustle dari Sefli menjaga seorang Widi. Jadi Nigel Young sudah mencetak 18 poin untuk Borneo Hornbills. There's a foul. Ngirim yang ke garis free throw. Peran Randy Bell di musim lalu diambil oleh yang di musim ini. Iya, betul. Sejauh ini ya kita lihat Ya, sejauh pertama ini. ya. Persiapan ya. Saya tadi berpikir malah Walker akan punya peran penting ya. Iya. Tapi sejauh ini Walker belum terlihat sama sekali. Setelah terjatuh tadi di Iya. penghujung kuarter kedua ya. Berhasil. Tapi balik lagi sih memang ini pemain lokal dari Borneo ini memang bisa dibilang ini sih masih game pertama juga ya. Mungkin bagi saya pun menilainya cukup terlalu dini juga. Tapi saya melihatnya perbedaan dengan musim lalu adalah bagaimana hustle ya. Hustle ini yang bisa dibilang agresifnya dari lokalnya ini memang yang sedikit berkurang. Tapi mention saya, apakah dengan ada 2 pemain asing dan 2 pemain asing dan 1 heritage itu menjadi pembeda juga ya kan. Seharusnya dengan adanya 3 tambahan pemain, Iya. itu tidak mengurangi tidak boleh mengurangi agresivitas Mestinya, mereka ya. Mengingat musim lalu pun mereka bermain dengan 2 pemain asing meskipun Hanya satu yang lapangan. lapangan. Ya. Oh nice. Luar biasa dibongkar. Ya. Dapat menyelesaikan. Bali berjarak 10 poin. Perlahan-lahan menipis. Setelah tadi sempat tertinggal 21 poin. 21 poin betul. Gagal. Ini Sandi ini belum perform semenjak dia cedera ankle di musim lalu. Ya. Karena musim lalu saat dia cedera, sebenarnya saat itu mereka kehilangan shooter, tapi peran itu bisa digantikan oleh Bagir. Ali Bagir bermain Ali cukup Bagir. luar Di biasa. playoff Ali Bagir bermain cukup baik. Ya, betul, setuju. Dan memang Ali Bagir adalah posisi shooter ya. Iya. Gagal Uti Rahman. Out of bound. Usaha pass break tadi dari anak-anak Borneo Hornbills.
tidak bisa memaksakan fast break ya. Iya. Artinya ketika terjadi fast break gagal, mereka harus lebih tenang dan instead of mereka kehilangan satu possession, mereka lebih bagus menahan bola untuk menyelesaikan 24 detik. Betul. Itu sangat penting ya. Kembali gagal mencetak poin. Kembali bermain melebar. Cukup sabar anak Satria Muda. Tanpa penjagaan, sayang sekali gagal. Sani Ibrahim. Berhasil, and one. Another potential 3-point play. Kembali Major Jiwon Yang menjadi ancaman untuk Satria Muda Pertamina Jakarta di game ini. Kembali ke single digit, Coach Eman. Ya. Cara kedua tim. Ini sempat kita bahas juga. Melawan Borneo itu nggak mudah untuk menang. Iya. Alot ya. Alot selalu alot gitu. Alot. Kita juga ingat pada saat di playoff kemarin tuh, saat itu Prawira sempat unggul jauh juga dan akhirnya Borneo bisa mengejar Betul. ini margin. Another 2 point. Ya. And time out. Ada time out ya? Oh, no. Ada pergantian pemain. Ada cedera tadi. Ya. 6 poin, 65-59. Hanya tertinggal 6 poin kali ini Satria Muda Pertamina Jakarta. Unggul 6 poin Satria Muda atas Borneo Hornbills Basketball. Setelah sempat unggul 21 poin. Ya. Ini dikatakan oleh Coach Eman tadi ya bahwa Borneo Hornbills salah satu tim yang cukup alot ya. Nggak mau nyerah ya, nggak gampang nyerah. Betul. Ini karakter mereka ya. Dan ini ditunjukkan sejauh ini di game ini. Gagal. Jared Shaw with the rebound. Traveling. Oh, foul. Ada foul, yes. Another shooting foul. Kita tanya ulang ya. Widi, Arki, Wisnu gagal. Jared Shaw, another rebound. Widi yang bagus ya. Sayang, Messi pass. Dennis Abraham, Damar Grahita, just a kid from Bangka. Seperti memberikan statement bahwa dia masih sangat-sangat layak bermain di IPL ya. Cuman ya memang sih. Dan sangat clutch. Yes. Sangat. Dia salah satu kelas player yang dimiliki Indonesia ya. Ya apa ya? Ya kita bicara gini aja. Satria Muda kita tidak menyaksikan lah, menyaksikan kemampuan secara skill individual mereka. Ya. Tapi sejauh ini yang saya harapkan adalah bagaimana mereka pun tidak banyak terjadi broken play yang seperti kita lihat di kuarter 2 khususnya di bagi Satria Muda. Ya. Nah di situ kehilangan bagaimana Borneo tuh kehilangan secara defense mereka. Ini saat mereka coba agresif ya, ada Sefli dan Agam, lalu juga tadi sempat mencoba Jamar mengganti dengan Tino dan juga pasukan Raymond. Pace mereka lebih cepat dan lebih agresif. Agresivitas mereka kembali ya. Iya, itu kembali. Jadi di sini bukan saya menggurui, tapi maksudnya gini. Kadang-kadang pemain asing itu saat dia defense, dia tidak terlalu agresif. Gitu. Berjarak ya. Iya, berjarak. Cukup positioning dia bagus. Tapi kalau pemain lokal kita untuk di Borneo saat ini ya, itu mereka sangat-sangat agresif. Itu menjadi pembeda menurut saya gitu. Setuju sekali. Ya, tinggal bagaimana secara offense mungkin Borneo apabila tidak bisa memanfaatkan fast break seperti yang dilakukan oleh 2 sequence sebelumnya mereka mencetak 4 poin cepat. Set play mereka juga harus harus solid menurut saya. Harus solid dengan memanfaatkan ya sudah. Safely menurut saya saat ini pemain yang bisa melakukan PNR dengan baik menurut saya. Tinggal mencari siapa yang akan melakukan partnernya ya. Iya, siapa yang to main game ini akan sangat penting menurut saya sih.
Dan ini timeout yang diambil oleh Satria Muda Pertamina Jakarta di penghujung quarter ketiga ini. Ya. Cukup menarik ya Coach Iman ya, bahwa kembali lagi karakter dari Borneo Hornbills ini kembali ditunjukkan ya. Betul. Mereka tidak mudah menyerah, kemudian mereka tim yang terbiasa bounce back. Betul. Kemudian mereka juga dari 21 poin sekarang tinggal single digit. Ini merupakan karakter dari mereka memang ya. Mereka hanya tidak boleh kehilangan momentum. Betul, setuju saya. Raymond Sari Putra mendapatkan kesempatan untuk kembali menambah poin dari garis free throw. Berhasil Raymond Sari Putra. Kembali berjarak 8 poin. Ten second left. 68-60, kuarter ketiga. Shefley. Shefley. Wah, gagal. Ya. Jared Shaw masih gagal. Raymond Sari Putra. Sedikit kesalahan ya. Ini merupakan kuarter yang keempat ya. Kuarter terakhir. Nice pass. Dava. Menambahkan 2 poin. Widi, bagus sekali Widi. Nice. War pass. Dianta Putra Teja menemukan Juan Loren. Kembali Putra. Ada penjagaan tadi ya. Betul. Mencoba zone ya. Agak ini juga agak freak juga sih zone. Iya. Nice pass lagi. Gagal kali ini Dava. Ini Dava nih mirip-mirip Rico. Ya. Benar. Hanya moles outrun shoot-nya aja ya. Hai. Good active hands. Harus berhati-hati. Najil Cewonjang tadi. 6 poin berjarak, 68-62. Kuarter yang terakhir. Loren, Jared Shaw. Oh, nice. There's a foul. Sejauh ini pun saya belum melihat bagaimana peran seorang Jared Shaw. Seperti di final, bagaimana secara defense tuh dia benar-benar menjadi pemain yang bisa dibilang sulit ditembus di paint area. Saya belum melihat sama sekali itu. Karena pemain ini selain secara sizing dia tinggi, dia punya wingspan panjang loh. Benar sekali. Panjang. Benar sekali. Berhasil free throw pertama. Jared Shaw 1 point. Kembali 7 poin berjarak. Dan satu-satunya pemain asing yang musim lalu bermain. Iya dia. Dan bermain lagi hanya dia ya. Ya. 2 of 2 from the free throw line. Jared Shaw. Raymond Sari Putra. Gagal. Ada
strip tadi dari Sheffield Rodonuwu berhasil mendelay offense dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Arki 3 point gagal. Rebound sudah kembali ya. Trevion Morris Leonard ya. Ya, ini saya bilang transisi offense ke defense Satria Muda itu sebenarnya lambat. Dan apabila Borneo bisa manfaatkan itu, akan sangat berbahaya. Iya. Ya. 71-64. John Loren, hampir saja. Beruntung masih berhasil diselamatkan. Davis, bank shot, berhasil. Bank still open on Saturday. Yang Raymond, Java. Sulit bagi Dava. Memaksakan. Betul. Yang nutup udah 2 gede-gede ya. Itu bukan role-nya Dava agak juga. gelap sih. Bukan role-nya Dava juga. Iya. 73-64. Kembali 9 poin berjarak. Sultan Prawira sudah bermain. Arki. Sayang sekali. Bramda Margarita sudah bergerak tadi ya. Ya. Cepat 3 poin. That was short. Masih belum menambah poin. Kembali berjarak double G 74-64. Arki Wisnu. Jared Shaw. Diselesaikan sendiri oleh Jared Shaw. Dia kejar offensive rebound sendiri ya. Dari hasil attempt pertama dia. Betul. Sultan terlepas dari penguasaan Sultan tadi. Davis. Iya, betul. Carrying the ball. Dia tadi udah mau swing passing sepertinya ya. Iya. Ini kita yang jauh segini aja bisa kelihatan. Apalagi yang lebih dekat. Another substitution. Kembali turnover, kembali terbuang satu possession untuk Borneo Hornbills. Dan plus minus dari home and away ini, tim yang away, mereka memiliki waktu lebih panjang untuk recovery. Iya, betul. Arki Wisnu tanpa penjagaan. Itu Arki. Iya. Gimana pun juga nggak dijagain, ditembak sama dia. Arki Wisnu with 3 point. Gagal. Bramda Margarita. Davis kembali. Jared Shaw for 3. Wah, back to back. 2 point. Setelah 3 angka dari Arki Wisnu tadi, dilanjutkan oleh 3 angka juga oleh Jared Shaw, memperlebar jarak lagi 82-64. Tiba-tiba 18 poin. 18 poin, betul. Tadi tinggal 5 poin. Iya. Ya, tapi ini memang permasalahan dari Borneo bagaimana secara offense ya, kalau saya lihat. Yang sempat kita bahas juga. Belum terlihat dari saya adalah bagaimana pemain-pemain lokalnya ini bisa keluar
tanpa harus create dari pemain asing mereka. Iya. Jadi ini yang masih jadi masalah kalau menurut saya sih bagi mereka. Semoga saya salah dengan penilaian di game awal ini ya gitu ya. Tapi memang ya kayak kita tahu game pertama tuh nggak akan mudah bagi siapapun gitu kan. Lagi away sekali lagi. Iya betul. Cuman saya ngelihatnya dari game saat ini itulah yang terjadi. Iya. Saya setuju. Kembali terlepas. What a step, Abraham Damar Grahita. Luar biasa, another 2 point. Merupakan poin ke-16 dari Abraham Damar Grahita. Setelah sempat hiatus 1 musim ya dari Liga Bola Basket Indonesia ya. Meskipun bermain di Jepang ya, di B-League. Pengalaman yang sangat luar biasa pastinya untuk seorang Abraham Damar Grahita. Dan semoga itu membuka pintu untuk main-main lain yang nantinya bisa bermain. Ya. Entah itu di bilik atau di liga-liga lain yang di luar negeri ya. Coach Eman ya. Dan itu menjadi satu pengalaman yang berbeda juga. Dan itu menjadi satu hal yang baik juga untuk timnas kita. Bagaimana Abraham bisa menjadi spotlight juga ya bagi tim-tim yang di luar sana gitu. Ya. 86-66. Agam Sebastian. Jamar Johnson, Raymond, kembali Agam. Wah, cukup berani Agam. Ya. Dan memang itu harus dilakukan ya. Harus melakukan penetrasi ya. Jadi ada kemarin saya sempat lihat ya, ada satu statement dari pelatih bilang gini, saat one on one dan penetrasi ke paint area dan tidak ada helper sama sekali, itu harus one on one. Iya harus berani. Harus berani one on one gitu. Karena kita tidak akan bisa kick out pass kalau tidak ada yang bantu juga kan. Betul. Jadi makanya ini saya bilang improve itu dari satu pemain itu harus dipertanggungjawabkan oleh dia. Ya. Gitu loh. Bagaimana apakah dia untuk nge-create atau memang itu jadi mismatch buat dia. Dan ketika dia di blok atau gagal itu different things ya. Betul. Itu permasalahan yang berbeda ya. Agam, 3 point. Sayang sekali. Sayang sekali. Abraham Damar Grahita. Gagal. Percobaan 2 angka dari Dame tadi. 3 angka maksudnya. Gagal menembus sasaran. Jamar. Ada blok tadi. Agam. Sebastian membayar kegagalan sebelumnya. 3 point. 86-69. Widanta Putra Teja. Dame. Kembali Widi. Bagus sekali. Harus dihentikan dengan foul. Kita lihat ulang. Bagaimana foul dilakukan oleh Trevian Maurice Leonard. Dame gagal free throw pertama. Belum mencetak poin sejauh ini. Dame Diakni. Dame Diakni. Pemain dengan tinggi 197, kelahiran 2005, masih sangat muda. Berhasil poin pertama cetak di musim ini. Ini kalau kita lihat dari regenerasi coba lakukan Satria Muda ya. Ada Dame, ada Kalias, ada juga adiknya yang secara tinggi hampir 2 meter ya kalau kita lihat dari itu. Ada Ali Bagir. Ya kan. Ini sizing sih cukup menjulang ya. Waduh. Untuk pemain lokal cukup luar biasa ya. Bahkan Kalias Brothers itu dijuluki Twin Tower main di Bali ya saat masih menjadi pelajar di Sofirdi kalau nggak salah. Ya. SMA di Bali. Wadah blok. And one. Ya. Widanta Putra Teja tadi mencoba melakukan gangguan. Katain ulang.
Trevion Morris Leonard dengan tinggi 2 meter lebih. Nambah 2 poin dan potensial menjadi 3. Gagal. Sayang. Putra Teja. Hampir saya terlepas. Ganda Putra Teja masih. Ali Bagir. Widi. Ali Bagir for 3. Gagal. Transisi anak-anak Hornbills. Iya, ada strip dari Kalias. Defense-nya cukup aktif ya. Betul. (87-71). 2 menit 26 detik tersisa game ini. Game ketiga di hari pertama IBL Tokopedia 2024. Messi pass. 2 point. Dam Diagne. Memperlebar kembali jarak. Sayang. Kembali gagal. Offense dari anak-anak Borneo Hornbills. Widi memberikan kepada Ali Bagir. Akhirnya Ali Bagir hadap. Merasakan tembakan 3 angka from the corner. Di poin pertama Ali Bagir. Jamar Johnson membalas, gagal. Ini high scoring game ya? Iya. Hampir 100 ya, 92-71. Ada foul. Raymond Sari Putra tadi mengambil foul untuk memberikan kesempatan substitution kepada timnya. Mengistirahatkan Chrysler, Raymond Sari Putra dan juga Leonard. Agam juga sudah tidak bermain. Yanta Putra Teja. Lagi Bagir. Gagal Bagir. Rebound oleh Yang. Jamar Ali Johnson. Defense bagus dari Kalias. Ondra bermain. Rookie dari Borneo Hornbills basketball. Game, Widianta Putra Teja. Tinggal menghabiskan waktu sepertinya Satria Muda Pertamina Jakarta. Coba memanfaatkan shot clock. Melakukan rotasi. Widi for 3. Gagal. Stephen Orlando juga bermain. Stephen Orlando, kemudian Aaron Tio merupakan pemain-pemain yang sudah sejak musim perdana di Borneo ya. Sudah bermain ya. Namun Aaron Tio di season ini dilepas ya. Dilepas betul. Ada blok yang luar biasa dari Dam Diagne. Dibalas tapi ada foul. Chase down block dari Jamar Johnson tadi ya, namun terjadi foul terlebih dahulu di situ. Kita lihat ulang.
seingat Steven saya. Orlando seperti yang melakukan foul ya. Ya, seingat saya, Jamar nih pemain yang paling banyak melakukan chest down block seperti itu. Dia selalu sering ya. Iya, dia jadi selalu dari blind spot. Dan timingnya tepat ya. Timingnya selalu tepat. Berhasil. Nama 1 poin dari free throw kembali. 93-71 under 1 minute. Jamar Andre Johnson. Another foul. Alias saat bermain di Indonesia Patriot, Kalias adalah salah satu pemain yang cukup rajin melakukan foul. Ya. Jamar Andre Johnson. Gagal free throw dari Jamar Andre Johnson. Ini buat game besok ya, Satria Muda nih melawan Dewa nih tricky juga menurut saya sih. Dalam arti kata, satu, mereka keuntungan mereka sudah bermain dengan di game kedua. Iya. Tapi bisa dibilang sejauh ini kalau saya menilainya, saya belum bisa melihat sesolid apa Satria Muda sebenarnya. Kalau saya belum bisa menjadi patokan iya, di game ini ya. Tapi saya nggak tahu apakah memang itu disimpan oleh pelatih karena memang ingin tidak diperlihatkan semuanya kepada Dewa untuk game besok. Betul. Saya juga nggak tahu nih. Betul. Iya kan? Tapi saya belum lihat solidnya mereka. Saya belum lihat itu. Meskipun secara produktivitas cukup tinggi. Ya? Cukup tinggi. Ya. Tapi balik lagi nih, karena sejauh ini pun Borneo menurut saya secara defense masih terlalu banyak juga memberikan tembakan-tembakan yang bisa dibilang tidak ada penjagaan sama sekali terhadap anak Satria Muda. Masih bisa dibilang tidak agresif ya. Betul. Agresif defender yang Borneo. Betul. Dan IBL fans, SM Fanatics and also Borneo. Inilah akhir dari game pertama mereka di season ini. Akhirnya Satria Muda Pertamina Jakarta berhasil mengalahkan Borneo Hornbills dengan skor cukup jauh ya. Ya. 94-72. Congratulations SM Fanatic and also Satria Muda Pertamina Jakarta. Mereka besok akan melakoni laga yang secara possibility atau secara statistik pun akan menjadi lebih berat ya. Betul. Akan menghadapi Dewa United.